Pak, mungkin Ibu bisa mulai baru saya menanggapi. Abang dari kekristenan denom apa, Bang? Gimana? Masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang? Ya, ya jelas sesembahan kami ya Tuhan Yesus. Siapa lagi? Oh, sembahannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nyembah siapa, Bang? Tuhan Yesus nyembah siapa? Ya, kalau Abang menyembah Tuhan Yesus menyembah siapa? Lah dia kan Tuhan, kok nyembah? Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga aja. Di dalam Yohanes 17 aja, ayat yang pertama sudah jelas Yesus berdoa kepada Tuhannya. Oh, yang itu. Ya makanya kalau untuk masalah itu harus mengerti, karena kami agama Kristen menganut paham Trinitas. Jadi Yesus itu juga apa namanya? Dia juga di sini sebagai seorang manusia tubuhnya, tetapi hakikatnya tetap Allah. Jadi dia mencontohkan bahwa hidup di dunia itu, dia kan firman yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Jangan lupa berdoa untuk Seperti apa? Yesus mengajarkan kepada ke-12 muridnya hidup di dunia ini harus seperti apa supaya dia diselamatkan. Kan kalau misalkan di Muslim itu ada sunnah para nabi. Nah, Tuhan Yesus itu mencontohkan kepada manusia bahwa hidup di dunia itu seperti ini. Kalau dulu misalnya gini, Bu. Kalau dulu adanya kan firman itu nggak bisa bergerak, benar kan? Firman itu hanya dititipkan, misalkan hukum Musa, 10 hukum Musa itu ditulis. Hukum Musa sebentar, kenapa ke hukum Musa? Enggak, aku berikan analoginya. Nah, seperti 10 hukum Musa itu disampaikan kepada Musa dengan cara ditulis, misalnya di 2 loh batu itu. Nah, itu firman-firman Allah yang dalam perjanjian lama. Nah, bagaimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru kami percaya bahwa firman itu hidup. Kok suara aku jadi ini? Itu, Bang Filipus, udah, lanjut. Nah, kami percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia, dia hidup dan tidak lagi. Nah, makanya di perjanjian baru itu, di zamannya Tuhan Yesus, itu tidak ada lagi firman-firman yang dititipkan kepada para nabi, karena firman itu sudah menyampaikan firmannya sendiri secara hidup, bergerak. Gimana, Bang? Firman sudah menjadi firman, gimana? Kalau yang disebut dengan firman maksudnya itu firman apa? itu sudah menjadi manusia, firman yang hidup, dan kita tidak butuh lagi yang namanya. Kalau kita bicara seperti ini, Bang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, itu artinya gimana itu? Penjelasannya ke mana? Kok firman jadi firman? Kayak mana? Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penerima firman. Lalu Yesus sudah menyampaikan firman itu kepada ke-12 muridnya. Terus jadi gimana itu, Bang? Minta maaf, ulangi lagi pertanyaannya, Bang. Bu. Iya, di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, dalam konsep Trinitas kan kayak gini, Bu. Aku juga agak awam ya. Kalau Jadi awam tidak usah menjelaskan, Bang, karena Yesus tidak pernah menjelaskan konsep. Sebentar. Kalau Abang nggak paham, lebih baik tidak menjelaskan, karena Yesus pun tidak mengajarkan konsep Trinitas. Konsep ketuhanan, sebentar, Bang, sebentar ya. Konsep ketuhanan menurut Yesus itu adalah tauhid. Di dalam Markus 12:29, apa kata Yesus? Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Tidak ada Yesus mengajarkan konsep Trinitas, itu nggak ada. Bapak, Putra, dan Roh Kudus nggak ada. Di mana? Bapak, Putra, gini, aku kalau misal
ayat-ayatnya itu saya tidak terlalu mengingat tepatnya di bagian mana, tetapi untuk kata-katanya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada di dalam di Alkitab, misalnya baptislah. Oke, Abang ternyata di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah bisa nangkap. Ternyata Abang hanya menggunakan Matius 28. Matius 28 itu Bang hanya sampai ayat ke 15 ditutup tentang kisah prajurit upahan. Sementara 16 sampai dengan 20 termasuk ayat yang barusan. Sebentar saya lagi menjelaskan gantian ya. Termasuk apa yang barusan Abang jelaskan, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah insersi, itu adalah liturgi gereja, atau yang disebut dengan Yang disebut dengan ayat sisipan, karena nanti akan bertentangan dengan Matius 10 ayat 5 sampai 8. Yesus tidak memerintahkan pembaptisan. Yesus melarang ke-12 muridnya menyimpang ke bangsa lain. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi kabarkanlah pengabaran bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan pembaptisan, tapi pelayanan. Ya, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang. Di Alkitab ada kok, di Alkitab ya, entah di mana ayatnya, yang pasti di Perjanjian Baru, tetapi di situ Tuhan Yesus dengan secara tegas mengatakan bahwa baptislah. Itu yang barusan saya jelaskan Bang, itu di dalam Matius, Nah, Ibu tadi bilang Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh ini. Abang paham nggak yang namanya liturgi gereja atau ayat insersi? Liturgi gereja itu adalah karya bakti bapak-bapak gereja. Ayat insersi itu adalah ayat tambahan yang kemudian disisipkan ke dalam Matius 28 yang berakhir di ayat ke-15 tentang prajurit upahan. Nah, lah Ibu ngomong kayak gitu buktinya di mana, Bu? Dalilnya. Itu tadi saya sampaikan. Kalau Yesus mengatakan demikian nanti akan bertentangan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Di mana Yesus melarang. Sebentar Bang, Abang kan butuh jawaban. Sebentar, sabar. Ya, di mana Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain, kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Yesus tidak memerintahkan pengabaran Injil, tapi baca di ayat berikutnya. Yesus memerintahkan untuk pengabaran bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus juga tidak memerintahkan untuk membaptis, karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yesus memerintahkan pelayanan. Ya kan? Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan, berikanlah dengan cara cuma-cuma, karena kamu pun mendapatkan dengan cara cuma-cuma. Oke, sudah? Iya. Nah, gini loh, menurut Ibu, ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah sisipan dari gereja-gereja atau gimana? Liturgi gereja, itu liturgi gereja. Karya bakti bapak-bapak gereja supaya Yesus dianggap sebentar, supaya Yesus dianggap diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Padahal Yesus sendiri menyatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Nah, bapak-bapak gereja ini menganggap atau berkeinginan Yesus ini diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Dianggap berkeinginan bahwa Yesus memerintahkan pembaptisan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah membaptis. Nah, sekarang aku tanya Ibu, apakah punya dasar ngomong seperti ini atau cuma asumsi doang? Asumsi, barusan saya sampaikan isi Bible-nya Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Itu akan bertentangan dengan Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Loh, kok bertentangan? Maksudnya bertentangan di mana? Maksudnya ini Ibu dapat asumsi ini adalah ayat tadi udah saya sampaikan bahwa di sana dikatakan kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, justru Yesus di dalam Matius 10 melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel.